Halo sahabat pencinta horor semuanya, sahabat pencinta horor. Penho gitu ya, kita singkat ya biar enak gitu ngomongnya nggak panjang-panjang. Penho pencinta horor gitu ya guys. Oke guys, kenalin aku Fitri Andriani. Ini adalah channel pertama aku guys. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik, sehat, jiwa, raga dan pikiran gitu ya guys. Tapi kalau pikiran kayaknya ya sama-sama tahu lah gitu ya guys. Walaupun tidak sehat harus sehat gitu, harus dituntut sehat gitu ya guys. Oke, selamat datang di channel YouTube aku guys. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel aku, ya emang baru pertama kali ini gitu ya, mohon dukungannya dan supportnya jika teman-teman menyukai video aku dengan melakukan subscribe, like dan juga komen video aku jika kalian menyukainya. Oke guys, jadi aku di sini ingin berbagi cerita horor gitu ya, pengalaman dari teman-teman kita. Jadi bagi teman-teman pecinta horor, penho gitu, bagi teman-teman pecinta horor boleh mengikuti video ini dan mendengarkan cerita-cerita aku gitu ya guys ya. Kemudian di sini bagi teman-teman yang memiliki pengalaman horor pribadinya boleh mengirimkan ceritanya ke email kami di ceritahoror025@gmail.com ya guys. Kami akan senang menerima email kalian dan kami akan menceritakan email kalian di sini guys. Jadi bagi teman-teman yang mengirim emailnya, mohon sertakan kontaknya agar kami bisa menghubungi kalian jika video kalian akan diupload. Video ya, cerita ya guys, cerita kalian akan diupload, nanti akan kami hubungi kontak yang tertera. Jadi pastikan kontaknya aktif ya guys. Oke guys, jadi sebagai cerita pertama aku, cerita perdana YouTube ini gitu ya guys ya, aku akan menceritakan cerita yang datang dari teman aku ya. Anggap teman aku bernama Rara. Jadi cerita ini kemasukan beberapa sosok gitu guys judulnya. Kemasukan beberapa sosok, gimana jadinya gitu ya guys ya. Kita coba ceritakan di sini biar guys di sini semua tahu gimana ceritanya ya guys. Jadi di ceritanya ini ada lucunya, ada kasihannya juga gitu ya guys. Tapi ya gimana lagi gitu ya, itu yang terjadi gitu. Di balik lucunya itu kita kasihan juga sebenarnya guys. Oke, mari kita mulai ceritanya guys. Halo sahabat pencinta horor semuanya, sahabat pencinta horor. Penho gitu ya, kita singkat ya biar enak gitu ngomongnya nggak panjang-panjang. Penho pencinta horor gitu ya guys. Oke guys, kenalin aku Fitri Andriani. Ini adalah channel pertama aku guys. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik, sehat, jiwa, raga dan pikiran gitu ya guys. Tapi kalau pikiran kayaknya ya sama-sama tahu lah gitu ya guys. Walaupun tidak sehat harus sehat gitu, harus dituntut sehat gitu ya guys. Oke, selamat datang di channel YouTube aku guys. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel aku, ya emang baru pertama kali ini gitu ya, mohon dukungannya dan supportnya jika teman-teman menyukai video aku dengan melakukan subscribe, like dan juga komen video aku jika kalian menyukainya. Oke guys, jadi aku di sini ingin berbagi cerita horor gitu ya, pengalaman dari teman-teman kita. Jadi bagi teman-teman pecinta horor, penho gitu, bagi teman-teman pecinta horor boleh mengikuti video ini dan mendengarkan cerita-cerita aku gitu ya guys ya. Kemudian di sini bagi teman-teman yang memiliki pengalaman horor pribadinya boleh mengirimkan ceritanya ke email kami di ceritahoror025@gmail.com ya guys. Kami akan senang menerima email kalian dan kami akan menceritakan email kalian di sini guys. Jadi bagi teman-teman yang mengirim emailnya, mohon sertakan kontaknya agar kami bisa menghubungi kalian jika video kalian akan diupload. Video ya, cerita ya guys, cerita kalian akan diupload, nanti akan kami hubungi kontak yang tertera. Jadi pastikan kontaknya aktif ya guys. Oke guys,
Jadi sebagai cerita pertama aku, cerita perdana YouTube ini gitu ya guys ya, aku akan menceritakan cerita yang datang dari teman aku ya. Anggap teman aku bernama Rara. Jadi cerita ini kemasukan beberapa sosok gitu guys judulnya. Kemasukan beberapa sosok gimana jadinya gitu ya guys ya. Kita coba ceritakan di sini biar guys di sini semua tahu gimana ceritanya ya guys. Jadi di ceritanya ini ada lucunya ya, ada kasihannya juga gitu ya guys. Tapi ya gimana lagi gitu ya, itu yang terjadi gitu di balik lucunya itu, kita kasihan juga sebenarnya guys. Oke, mari kita mulai ceritanya guys. Oke guys, cerita ini datang dari teman aku ya, teman aku Rara. Sebenarnya ini pengalaman yang dialami oleh adiknya Rara. Kita sebut saja adiknya Rara ini Tono gitu ya, biar enak membilangkannya gitu ya. Jadi Rara ini kakaknya Tono. Jadi karena yang mau kita ceritakan ini adalah Tono ini adalah seorang remaja berumur 13 tahun yang pada saat itu masih menginjak usia di masa SMP gitu ya guys. Jadi kejadiannya itu pada saat itu si Tono ini bermain bola. Ya biasa anak SMP main bola. Biasa itu ya kan. Cuman di sini yang menjadi permasalahannya, ketika main bola itu si Tono memecahkan pot bunga. Dia menendang bola dan memecahkan pot bunga yang baru ada di sekolahnya itu. Wah, itu pot bunga baru tapi dipecahkan oleh Tono gitu ya. Jadinya pada saat itu ia kena kasus dan disuruh mengganti pot bunganya itu oleh gurunya. Akhirnya Tono pulang. Oke, dia bilang nih sama bapaknya gitu ya guys ya, dibilangnya, "Pak, aku nih habis mencempok bunga, kayak mana?" Bapaknya si Tono ini tipikal orang yang temperamen ya guys ya, mengamuk gitu ya guys ya. Sebenarnya baik ya, di sini dideskripsikan oleh si Rara ini, ayahnya ini sebenarnya baik, cuma lebih tegas aja gitu. Jadi dimarahin lah si Tono. Cuman pada akhirnya ayahnya ini memberikan lah uang kompensasi yang bisa digunakan Tono untuk membayar pot bunga yang pecah itu tadi guys. Cuman entah kenapa pada suatu malam si Tono ini malah pergi main PS. Dia main PS lah sama temannya, main PS gitu ya guys ya. Dan entah kenapa si Tono pada saat itu main PS itu taruhan gitu ya guys, taruhan. Cuman biasanya dia nggak taruhan guys, cuman pada kesempatan itu entah kenapa, entah apa yang membuat dia taruhan. Akhirnya pada saat taruhan itu dia kalah taruhan dan dia pulang pada malam hari itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam lah gitu ya. Pulanglah dia, anggap aja dia pulang bersama temannya si Haris. Nah, pulang beriring-iringan nih mereka, beriring-iringan, ketawa-tawa. Akhirnya si Haris mendahului si Tono nih. Nah, entah kenapa nih waktu itu si Tono mengendarai motor super rapid motornya guys. Jadi pada saat itu dia naik super rapid ya pada masa itu di tahun 2013-an atau 2014-an gitu. Nah, oke, dia mengendarai motor, kemudian lampu motornya itu terjatuh tuh di bagian depannya. Nah, dicobalah diperbaiki sama Tono sambil mengendarai motor tuh guys. Cuman entah gimana akhirnya nih motor nih nyungsep nih ke pinggir jalan. Nyungsep pokoknya. Minggir dia ke pinggir jalan itu, nabrak pohon mangga yang ada di pinggir jalan itu, gitu ya guys ya. Kemudian si Haris yang udah mendahului si Tono ini ngelihat loh, kok motor Tono udah nggak ada ini gitu ya. Akhirnya dia putar balik ngelihat si Tono udah jatuh di situ. Ternyata kata si Haris pada saat itu si Tono ngorok gitu ya guys ya. Akhirnya karena si Haris ini panik melihat keadaan Tono seperti itu, Haris ini pergi nih ke rumah orang tuanya si Tono untuk mengadukan kejadian itu. Pergilah si Haris pada saat itu kejadiannya mati lampu gitu ya guys. Dipanggil lah Haris ini, manggil orang tua si Tono, Bu, Pak. Nah, yang keluar itu si Rara. Jadi dibilang, "Ada apa Haris?"
si Tono kak jatuh, dianya ngorok. Nah di dalam pikirannya si Rara nih guys, ngorok ini kan kayak identik apa kecelakaan dengan mobil atau gimana kok sampai ngorok gitu ya. Udah panik nih duluan nih, dia bilang lah nih sama ibunya ya, kalau si Tono ini kecelakaan. Akhirnya ibunya bilang ke ayahnya, pergilah mereka ke tempat kejadian perkara TKP gitu ya guys, pergi naik motor. Nah ketika sudah dijemput, sampailah di rumah ya guys, sampai di rumah digendong lah si Tono itu sama ayahnya gitu. Pada saat itu kata si Rara bagian kepala ininya nih benjol gitu ya guys, tapi pada saat sudah dijemput itu ya Tono nggak ada ngorok guys, nggak ngorok nggak apa ya, seperti orang pingsan gitu. Pada akhirnya ya karena kecelakaan gitu ya guys, tentu hal pertama yang dilakukan ya membawanya ke puskesmas. Dan pada saat itu orang tuanya membawa ke puskesmas terdekat yang ada di daerah itu. Pergilah di mereka ya, pergi ke puskesmas itu, berobatlah Tono di situ gitu ya guys, berobat. Akhirnya ditanganin oleh dokter. Kemudian sudah ada 2 hari si Tono nggak ada perubahan, nggak ada siuman, tapi ya dia masih normalnya ini kondisi badannya itu masih oke semuanya gitu, kayak detak jantungnya, itulah pokoknya bahasa medisnya nggak paham lah kita, pokoknya normal lah gitu ketika diperiksa gitu oleh dokter. Akhirnya orang tuanya Tono ini bingung nih, apalagi ayahnya gitu ya guys, akhirnya ayahnya coba nih konsultasi ke dokternya, anak saya kenapa ya dok, kok dia nggak siuman, kami juga bingung, nggak siuman tapi kok nggak dirujuk gitu. Akhirnya dokternya bilang nih sama orang tua si Tono nih, terutama ayahnya ya, bilang si Tono nih sebenarnya kondisinya baik-baik saja gitu ya. Kalau seandainya ada sesuatu di bagian kepalanya, minimalnya tuh si Tono ada muntah atau gimana gitu yang membuat dia ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya gitu ya guys. Tapi menurut pemeriksaan dokter pada saat itu ya Tono baik-baik aja gitu. Akhirnya dokter ini menyarankan ke orang tua si Tono, coba pak dibawa pulang aja dulu, dibawakan ke orang pintar guys. Ternyata dokternya percaya dengan ya hal-hal seperti itu gitu ya guys. Ya orang tuanya si Tono sih mendengarkan hal itu ya juga ya cobalah gitu ya kan guys, siapa tahu memang iya gitu ya, karena kan Tono hidup di perkampungan, di pedesaan gitu ya, tentu pemikiran seperti itu tuh masih wajar lah gitu. Banyak yang masih mempercayai hal-hal kayak gitu kalau di kampung gitu ya guys. Karena kejadiannya itu begini guys, di suatu malam ketika di puskesmas itu si Tono ini kan disuntik nih sama dokter gitu ya, disuntik. Tapi yang bikin lucu nih, Tono ini kan nggak sadarkan diri guys, tapi ketika dia disuntik gitu ya, dia aduh gitu guys, lucu sebenarnya, tapi itulah yang terjadi. Kemudian ketika tengah-tengah malam, dari pengakuan ibunya Tono ini kayak membangunkan ibunya gitu, bu bangunlah bu gitu. Ketika ibunya bangun lah Tononya tidur gitu ya guys. Kemudian ketika ibunya, ya itu kejadiannya ketika ibunya tidur sih, bisa jadi itu mimpi atau gimana ya. Kalau itu mimpi sih cuman ada kejadian dimana ibunya ketika sadar ya Tono memanggil ibunya bu gitu. Jadi dia ini nggak sadarkan diri tapi kok dia bisa kayak gitu ya guys, aneh. Akhirnya sampai di pagi hari orang tuanya Tono ini membawalah Tono pulang ke rumah dulu nih untuk dipanggilkan orang pintar. Pulanglah mereka, sampailah di rumah dan Rara sudah menyambut mereka karena Rara memang nggak ikut gitu ya guys pada saat itu. Oke, sudah disambut, pulanglah si Tono. Pertama yang dilakukan orang tuanya ini ya Tono manggil orang-orang pintar di sekitaran rumah yang terdekat lah gitu ya, yang terkenal pintar di situ gitu, dipanggil lah untuk melihat nih si Tono ini kenapa gitu ya. Akhirnya orang pintar pertama datang gitu ya guys, kemudian mengecek si Tono. Kemudian di sini orang pintarnya coba
bacakan doa-doa lah di air gelas gitu, air putih di dalam gelas gitu ya guys. Cobalah didoakan. Sudah selesai didoakan, diminumkan nih ke Tono. Ketika diminumkan ke Tono, ternyata pada saat itu Tono ini giginya mengunci. Nah, dari situlah orang pintar ini meyakini kalau ada sosok mungkin yang memasuki tubuh Tono. Akhirnya orang pintar ini coba untuk mengeluarkan nih apa yang ada di dalam tubuh Tono. Cuman pada saat itu ketika mencoba mengeluarkan selalu gagal. Cuman guys, di sini ada hal lucu lagi yang terjadi guys. Ketika orang pintar ini coba mengeluarkan Tono, coba nih dipanggil lah apa yang memasuki tubuh Tono ini ya gitu. Ditanya ini apa sih sebenarnya mau kamu gitu, agar kamu bisa keluar nih dari tubuh si Tono gitu ya. Pada saat itu sosok yang ada di dalam tubuh Tono ini, tahu guys dia minta apa? Dia minta ikan gembung guys, ikan gembung. Aduh, lucu ya guys ya, bisa gitu ya setan makan ikan gembung gitu ya. Biasanya kalau kayak kemenyan kayak bunga 7 rupa atau apa kayak yang dia minta gitu ya guys, masih oke lah gitu ya kan, ikan gembung gitu ya. Jadi di sini orang pintarnya tentu curiga ya guys, kok yang minta ikan gembung gitu, udah kamu bohong aja, kamu keluar kamu dari tubuh anak ini gitu ya. Akhirnya dicoba nih dikeluarkan oleh orang pintar itu, sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Tono, tapi nggak juga keluar guys. Akhirnya dipanggil lagi, berkomunikasi lagi, ditanya lagi, kamu mau apa coba guys? Dia mau anggur merah guys. Allah, anggur merah, ini setan jenis apaan ya? Ini mau kelabing kali dia di situ ya gitu ya. Anggur merah, aduh. Udah akhirnya orang pintarnya ini, kamu ini nggak usah aneh-aneh gitu, cepet kamu keluar dari tubuh anak ini. Akhirnya nggak mau juga dia keluar guys. Akhirnya orang pintar ini cobalah mengeluarkan secara paksa gitu ya guys. Cuman pada akhirnya memang nggak bisa keluar gitu. Setelah orang pintar ini menjelaskan kepada kedua orang tua Tono, di sini orang pintar itu bilang kalau sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Tono ini udah susah dikeluarin guys, karena dia sudah menginap di dalam tubuh Tono semenjak kejadian kecelakaan itu. Jadi menurut pengakuannya, ketika kecelakaan itu nih, sosok yang memasuki tubuh Tono itu sosok yang tukang tidur. Makanya pada saat kejadian itu kan temannya dibilang ini kalau si Tono ini ngorok. Nah itu sosoknya itu tukang tidur. Bisa gitu ya guys ya, ada sosok tukang tidur, nggak manusia aja gitu, sosok juga itu tidur. Udah suka dia aja lah. Oke, kemudian ketika berbincang orang pintar ini juga bilang kalau misalnya dipaksa sosok ini keluar dari tubuhnya Tono, bisa-bisa si Tononya yang melayang guys. Akhirnya pada saat itu orang pintar ini sudah angkat tangan, bilang nih ke orang tuanya kalau dia tuh nggak sanggup untuk mengeluarkan sosok yang ada di tubuh Tono. Aduh, orang tua mana yang tidak teriris hatinya guys mendengarkan kabar itu gitu ya. Kayak, ini bagaimana sih, kayak mana ini mau mengeluarkan sosok yang di tubuh Tono, nggak mungkin Tono ini dibiarkan kayak gini. Aduh, menangis lah pada saat itu, Rara, ibunya dan semua keluarganya menangis pada saat itu. Oke, seiring berjalannya berjalannya proses. Setelah selesai tuh dari satu orang pintar itu, ternyata ada teman ayahnya Tono ya, ayahnya Tono punya teman ini bilang ke ayahnya kalau ini loh Pak, saya ada kenalan orang pintar di sini. Nah, pokoknya semua teman ayahnya ini merekomendasikan orang pintar itu dan semuanya didatangkan lah gitu. Kemudian ada satu orang pintar yang mencoba untuk mengeluarkan sosok itulah. Pokoknya dari sekian banyak orang pintar
yang dipanggil itu adalah ini satu orang pintar gitu ya, yang ya agak-agak adalah kemungkinan untuk bisa menyembuhkan Tono pada saat itu ataupun mengeluarkan sosoknya pada saat itu. Oke, diberobatin ya, orang pintar itu datang ke rumah guys, yang berobatin si Tono. Kemudian ketika diberobatin, ya memang Tononya nggak langsung sadar dan nggak dikeluarkan secara paksa, cuman di sini Tono sembuhnya secara perlahan gitu, kata orang pintar ini. Oke, kemudian ya sudah, setiap hari ini kayak ibunya Tono ini, awalnya ini Tono cuma bisa berbaring, ya udah dikasih bubur atau minuman gitu lewat mulutnya gitu agar ada yang terisi di dalam badannya ya, biar masih hidup lah guys gitu kan ya. Nggak mungkin dibiarkan nggak makan, yang ada nanti bukan meninggal gara-gara kemasukan, gara-gara nggak makan nanti ya kan. Nah, dikasihlah makanan tuh sama mamanya Tono kan, ibunya Tono. Kemudian mulai nih bisa membuka mata. Pertama bisa ngomong dulu guys, bisa ngomong, buka mata, ngomong, buka mata. Pas orang tuanya ketika Rara ini bilang, kenapa Tono kok nggak dibuka matanya gitu, nggak mau, aku nggak mau buka mata, serem, semuanya besar-besar. Yang besar-besar ya, sepenglihatan Rara kan yang di sekitar itu keluarganya aja sama orang yang menjenguk si Tono gitu ya, apa yang besar-besar gitu. Dia bilang tuh kayak serem, besar-besar, aku takut. Nggak berani dia membuka mata guys. Jadi dia bisa ngomong, ini tahap penyembuhannya lah ya, mulai bisa ngomong. Jadi akhirnya dia mulai bisa makan normal, cuman matanya pejam gitu. Terus dipanggilkanlah orang pintar lagi, kemudian ya entah apa doa yang dilakukannya, akhirnya si Tono bisa buka mata nih, bisa buka mata. Udah, cuman dia belum bisa jalan, cuma bisa buka mata dan duduk gitu aja. Oke, makanlah dia, makanlah Tono nih. Aduh, kalau dikasih ini satu bakulan besar, bakulan ya guys, apa bilangnya, baskom, apa sih yang kalian paham ya, baskom paham lah ya, baskom besar gini ya guys ya. Kalau dikasih segitu pun akan habis juga sama si Tono ini gitu. Kuat sekali makannya guys, sampai orang pintar itu bilang kalau yang makan itu sebenarnya bukan Tono ya. Kalau sehari-hari ya sepengetahuan Rara, Tono ini makannya ya paling banyak tuh ya 2 piring guys. Memang banyak makannya, cuma 2 piring lah gitu kan. Cuma pada saat itu berapa dikasih berapa habis gitu. Dan ketika makan nih 1 jam pertama, nanti 1 jam berikutnya mau makan lagi. Aduh, ini setan ini membuat bangkrut aja ini memang. Aduh. Kemudian ya guys, setelah kejadian itu udah mulai bisa duduk, di sini apalah kawan-kawannya Tono ini mulai datang gitu ya. Tono ini kan ada mengikuti satu silat, perguruan silat gitulah, jadi ada temannya yang datang gitu ya. Kita bilang aja namanya Harry ya. Harry main ini, dia ini kayak suka gitu si Tono ini sama si Harry. Bukan suka dalam artian apa ya, dia kayak mengagumkan si Harry ini gitu ya. Ketika masa silat, aku pengen kayak Bang Harry, aku pengen jago kayak Bang Harry silatnya ini karena memang si Harry ini ya udah senior gitu ya guys, udah selesai dan sudah mengajar lagi di silat itu. Akhirnya karena permintaan si Tono ini, datanglah si Harry ke rumah si Tono. Datanglah si Harry kan, Assalamualaikum, kata si Harry. Waalaikumsalam. Nah di sini guys, ketika Tono kan duduk nih, Assalamualaikum kata Harry, ditengok nih. Nah gini lagi si Tono nih, buang muka dia guys, udah dia ngundang dia buang muka. Aduh, nggak sopan ya juga si Tono nih. Habis itu datanglah si Harry kan, duduk ngomong guys, bagaimana Tono keadaannya, si Harry-nya, bagaimana Tono keadaannya. Datang si Tono, baik kok bang, ini udah mendingan gitu guys. Habis itu kenapa semalam Tono kok bisa jatuh? Iya bang, nggak tahu ya. Jadi di sini si Harry ini ngomong ya, di belakangin gini sama si Tono. Akhirnya si Rara ini coba tanya nih sama si Tono, kenapa sih Tono kok ngomongnya nggak nengok mukanya Bang Harry? Kan Tono yang mau Bang Harry datang ke rumah ini gitu kan untuk jengukin Tono. Akhirnya Tono coba ini nengok si Harry.
Gitu dia guys. Pada saat itu akhirnya si Tono bilang, aku takut sama sama yang ada di belakangnya Bang Heri katanya. Besar kali, tinggi katanya. Aduh, di situ bingung dong Rara. Apa si Tono ini enggak aja gitu ya kan. Udah lama nggak bisa nengok kayak gitu. Ini dia bilang kayak gitu. Ada Tono. Udahlah akhirnya sampai akhirnya pulang si Heri ini ya nggak ada nengok si Tono ini, cuman Heri sudah memaklumin ya karena memang ada sesuatu gitu di tubuhnya si Tono. Oke, keesokan harinya si Tono ini ya seiring berjalannya waktu sudah mulai bisa jalan gitu ya kan, bisa jalan, cuman jalan ya di sekitar rumah aja guys, di sekitar rumah. Dan tuh makannya tetap masih banyak, dan dia ini kalau kemasukannya ya di dalam badannya ini memang masih ada sosok, karena ketika dia sadar ini kayak bukan Tono, dan aneh sekali berlakunya si Tono ini. Jadi ada satu ketika dia ini makannya banyak gitu guys. Kemudian nanti ada kejadian nih, kalau kumat dia gini. Nah nih ibunya tahu nih kan, Tono ngapain kayak gitu, Tono diam dia. Udah dibilang gitu diam dia. Diam, kayak orang linglung. Nah, sampai akhirnya ada nih ketika tengah malam sekitar jam 12 atau setengah 1 malam gitu ya guys, bangunlah si Tono ini. Jadi Tono ini tidur di depan TV karena dia sakit itu kan, karena banyak yang kunjungi, jadi ditidurkan di depan TV di ruang tengah lah gitu ya. Dan ibunya Tono ya tidur di situ juga dong, nemenin Tono gitu ya guys. Nah, pas tengah malam bangun Tono nih guys, bangun, tik ke pintu depan, buka pintu. Untung ibu Tono nih sadar. Loh, Tono mau kemana? Aku mau pulang dulu bu, katanya. Loh, mau pulang kemana? Ini rumah Tono, katanya kan. Aku mau ke sana dulu bu, aku mau pulang, katanya kan. Yang ditunjuk apa guys? Lokasi kuburan guys. Lokasi kuburan, dia mau pulang ke sana. Mau kemana dia ke kuburan itu? Apaan rumah dia di situ? Tono. Akhirnya udah dinasehatin lah nih sama ibunya, enggak Tono, rumah Tono itu di sini, ayo pulang katanya gitu kan. Ayo balik tidur. Udah ditutup, tidurlah si Tono. Diem aja kayak orang linglung gitu guys ya. Ya memang kayak bukan Tono lah. Tono itu ya guys, dalam kesehariannya ketika normalnya dia nih kayak bandel ya juga, ya waras lah, namanya juga orang normal gitu ya waras, cuman dia lebih ke lasa aja gitu, cuman ini yang sekarang ini dia nggak lasa, linglung, aduh susah dibilangnya. Habis itu udah tidur si Tono. Kemudian kan orang pintar yang mengobati Tono ini kan rutin ini datang ke rumah nih ngecek si Tono, kemajuannya si Tono gimana gitu kan. Sampai akhirnya orang pintar ini bilang, diajarin lah ngaji si Tono ini gitu guys. Akhirnya ya Rara kebetulan pada saat itu dia guru ngaji guys, mengajarkan anak-anak ngaji. Jadi ya sekalian dia ngajarin si Tono gitu ya. Nah ngaji si Tono. Di sini kita bilang gimana ya? Misalnya ngaji surah Al-Kafirun ya, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, Tono ini ngajinya nggak kayak gitu guys. Dia ngaji dia kan tengok nih. Kalau normal dia bisa ngaji ya guys. Jadi ini bukan karena diajarin dari awal lagi tuh enggak. Normalnya dia bisa ngaji gitu. Nah, coba ngaji nih si Tono ngaji. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhalla wala ilaha illa wallahu la ilaha. Ngelantur guys. Jadi kayak apa yang surah apa atau tulisan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ya dia bacanya nggak kayak gitu, ngelantur ya, namanya juga di dalam badan itu ada STN gitu ya guys ya. Jadi ya ngelantur gitu guys. Sampai akhirnya udahlah si Rara ini ya kasihan iya juga, lucu ya juga pada saat itu kejadian itu. Akhirnya ya udahlah gitu. Aneh ya si Tono, lucu sih. Kemudian si Tono ini apalah
udahlah Tono sana beli jajan, ya namanya anak remaja gitu ya guys, beli jajan sana Tono gitu. Kebetulan pada saat itu tempat Tono beli jajan itu ya di situ adalah rumah temannya Rara. Jadi waktu itu Rara lagi main di situ nih, pergi Tono ke situ beli jajan. Kak beli jajan katanya kan, iya Tono ambil, diambil lah ini jajannya sama si Tono. Pas lagi mau bayar, apa gimana si Tono ini, keanehan apa yang dilakukan si Tono, mau bayar nih itu, hidup segan mati tak mau lah, apalah Tono nih ya, aduh gitu dia guys, beli jajan dia tuh nyanyi hidup segan mati tak mau katanya kan, lagu Gama guys. Udahlah dikembaliin aja sama si temannya Rara ini, udahlah Tono sana pulang makan Tono katanya, pulang lah ini si Tono kan guys, pulang. Aneh ya guys ya, tapi kasihan guys, kata si Rara tuh dia linglung, kayak Rara ini nggak ngelihat adiknya yang dulu gitu ya guys, apa bisa sembuh total atau gimana lah Tono ini. Udahlah, sampai suatu ketika keanehan lain lagi guys. Jadi si Rara ini ya kayak biasa, Rara pada saat itu masih SMA, pergi SMA, waktu pulang sekolah nih dia beli jajan nih kayak es campur, es cendol campur pada saat itu, tahu kalian ya guys, es cendol campur gitu ya. Pulang dia dikasih lah si Tono, nih dek aku beli es, waktu itu katanya esnya enak gitu guys. Jadi si Rara beli nih, kasih si Tono, makan ya, minum si Tono nih. Gimana Tono, enak rasanya, kata si Rara kan. Tono kan, es tebu ini kak, es tebu, capek-capek beli es campur es tebu, kata si Tono. Lah es tebu ya Tono, kata Rara kan. Iya kak kan, coba lagi nih. Enggak lah kak, es warna-warni nih kak, es warna-warni. Pokoknya apa yang ada di pikiran dia pada saat itu, dia tuh kayak bayi baru lahir guys. Jadi kayak ini apa nih, kayak nggak tahu dia ini namanya. Pokoknya sepenglihatan dia apa ya itulah dia bilang gitu kan, nggak ada nama umumnya gitu. Kalau kita kan udah tahu nama umumnya apa, es cendol gitu kan. Nah iya Tono, es warna-warni es campur itu. Iya kak, es campur, minum si Tono. Nah lewat nih tetangga Tono nih, bilang aja namanya Bu Ida ya, Bu Ida. Itu siapa Tono? Bu Ida gitu guys, Bu Ida. Ya dia senyum itu kayak senyum kosong, ngomongnya juga kosong, nggak ada isinya. Ya ampun, miris sih pada saat itu, sedih ya guys ya. Udahlah, karena kejadian ini terus berlangsung, abis itu si Tono nih mulai temperamen gitu ya guys. Akhirnya ada nih neneknya si Tono ya, nenek dari sebelah ayahnya, sebelah bapaknya ini ngerekomendasikan nih ke bapaknya si Tono, cobalah ini, coba di orang pintar di sini. Jadi di kampung neneknya ini ada orang pintar yang tersohor lah di sana guys. Jadi dibawalah Tono ke sana gitu ya, cobalah diberobatkan ke sini gitu. Coba diberobatkan, pergilah mereka nih ke kampung neneknya. Anggaplah ini kampung A gitu ya guys, pergilah ke kampung A. Nah di kampung A kemudian kita bilang ini orang pintarnya ini di kampung B gitu ya guys. Pergilah ke kampung A di rumah nenek si Tono. Pertamanya si orang, si di kampung B ini kita bilang siapa ya orang pintarnya, Pak Tejo ya guys ya. Kita bilang orang pintarnya Pak Tejo. Nah pergi nih orang tuanya Rara ke rumah Pak Tejo, pergi. Nah pada saat itu ternyata Pak Tejo memang lagi banyak sekali ngobatin orang gitu ya guys. Pada saat itu dia mau pergi gitu, mau pergi sekitar 3 hari lagi dia mau pergi atau gimana lah gitu guys intinya. Jadi kan kayak ya orang tua Tono ini udah jauh gitu datang ke sana gitu ya. Cuman ya gimana, memang Pak Tejo ini memang tersohor ya guys, memang terkenal lah dia gitu untuk ngobatin orang. Jadi ya
Karena kejadian itu orang tua si Tono ini meminta tolonglah Pak, anak saya ini kayak gimana Pak, nggak sembuh-sembuh, aneh gini kan, gitu-gitulah ya. Akhirnya cobalah si Pak Tejo ini datang ke kampung A untuk ngecek si Tono. Dicek si Tono ya, dicek aja. Habis itu tengok si Tono, habis itu ya udah Bu, saya pulang dulu ya Bu, nanti malam saya doain si Tono gitu. Jadi kalau kata Pak Tejonya ini ya, Pak Tejo mau sholat tahajud dulu, minta petunjuk gimana si Tono ini gitu ya. Akhirnya udahlah berobat gitu, pulanglah si Pak Tejo. Tapi Pak Tejo berpesan besok datang ya ke rumah sama si Tono gitu. Datanglah si Tono ini, waktu diajak mau ke rumah Pak Tejo, enggak, aku nggak mau ke rumah bapak itu, kayak anak-anak guys, kayak anak-anak gitu ya. Pergilah mereka, akhirnya entah bagaimana membujuk si Tono ini, akhirnya pergilah mereka ke rumahnya Pak Tejo. Sampailah di rumah Pak Tejo. Jadi orang tua si Tono ini bilang lah, ini Pak kalau malam dia suka kumat loh Pak, suka gitu, kumatnya si Tono seperti itu guys. Jadi mendengar penjelasan itu kan, jadi Pak Tejo bilang ya kalau ketemu Pak Tejo dia nggak kumat gitu. Jadi akhirnya Pak Tejo nyarankan untuk orang tuanya Tono nginap di situ, biar sewaktu-waktu kalau si Tono ini kumat ya tahu nih langsung nih Pak Tejo ada di situ gitu ya guys. Ada sholat lah Pak Tejo, abis itu pas ada momen dimana si Tono ini kumat gitu guys, kumat. Akhirnya kata si Rara pada saat itu ya bawa botol nih Pak Tejo ya, kamu mau nggak keluar dari tubuh si Tono nih? Kalau nggak mau kamu saya masukkan nih dalam botol nih, mau nggak kamu? Katanya kan, enggak, aku nggak mau keluar dari sini, aku mau jadi Tono, enak jadi Tono, kata sosok ini. Lah kenapa kok enak jadi Tono, harusnya kamu kembali dong ke alam kamu gitu ya. Nggak mau Pak, enak jadi Tono, ada orang tuanya, disayang sama orang tuanya gitu ya. Dibilang Pak Tejo, nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu. Orang tuanya Tono juga mau Tono, jadi kamu nggak boleh kayak gitu kan. Nggak mau Pak. Kenapa kok kamu nggak mau? Kamu kenapa bisa ada di dalam tubuh Tono? Gimana kejadiannya? Nah, kejadiannya ini guys, jadi pada malam hari itu kan Tono mau nonton horor, mentang-mentang cerita horor, nonton horor. Pulang main PS, ternyata si sosok ini naik sepeda ya. Cuman Tono nggak nampak dong guys, kan makhluk halus, bukan makhluk kasar kayak kita gitu kan. Naik sepeda nih. Waktu Tono kan memperbaiki motor, habis itu Tono kan nyungsep ya guys, ternyata dia menabrak anak yang naik sepeda itu guys. Bisa gitu ya, sosok itu naik sepeda gitu kan, bisa terbang dia, ngapain capek-capek ngayuh sepeda gitu kan terbang gitu kan, ngapain dia naik sepeda gitu kan guys. Ditabrak lah sama si Tono nih. Inilah sosok yang memasukin tubuh si Tono. Jadi dibilang, kamu dari mana? Kok bisa naik sepeda? Kata Pak Tejo kan. Aku Pak dari C lah gitu. Aku dari lokasi C. Nah lokasi C itu nggak jauh lah dari rumahnya Tono. Kalau dari rumahnya Tono kalau lokasi C itu dari tempat kecelakaan Tono itu sekitar 1,5 jam ya, lumayan jauh ya guys ya. Jauh juga dia tuh naik sepeda guys, apa nggak capek ya guys ya. Habis itu naik sepeda dia ditabrak si Tono. Ditanya, kok bisa kamu ada di daerah C? Iya Pak, aku tuh dulu diaborsi sama mama. Gimana guys? Kasian sih sebenarnya, pada saat itu pun ibu si Tono kayak kasian gitu ya guys. Cuman gimana ya, namanya seorang ibu juga menginginkan anaknya kembali gitu ya. Ya
ya udah, ini bukan rumah kamu, kata Pak Tejo, ini bukan rumah kamu, keluarga Tono juga mau Tono gitu, kembalilah kamu ke rumah kamu. Nggak mau, aku nggak mau. Akhirnya yang dilakukan Pak Tejo apa, kamu masuk kamu ke dalam botol ini ya. Takut dia guys, enggak, pertama dia nggak takut, abis itu ada senjata apa gitu dikeluarkan Pak Tono, keris atau apalah, kata keris sih pada saat itu kata Rara ya, keluarkan keris. Takutlah sosok ini, iya Pak aku mau pulang tapi antarkan aku, katanya kan. Jadi ya Kak Tono kan kemarin katanya 3 hari lagi mau pergi kan guys, jadi ini udah hari kedua gitu, tinggal 1 hari lagi. Sementara jarak tempuh dari kampung nenek Tono ke rumah Tono itu ya sekitar 5 jaman, lumayan jauh. Aduh kasihan sekali. Kasihan kali ya guys ya, aduh kasihan sekali, baku banget gitu ya guys ya, baku. Nah akhirnya pulanglah si Tono dan Pak Tejo ikut, kemudian mengantarkan sosok itu di mana tempat si Tono mengalami kecelakaan gitu ya guys. Datang ke situ, dikembalikan gini-gini. Nah udah nih, cuman pada saat itu si Tono masih bingung. Nah orang pintar ini ya udah mulai pulang lagi karena kan besok dia mau pergi gitu ya guys. Nah si orang pintar ini bilang, Bapak Ibu sabar ya Bu, sosok yang ada di dalam tubuh Tono ini banyak. Yang ditabrak Tono itu Bu, bukan sekadar sosok, tapi perkampungan. Itu guys, perkampungan, makanya di dalam tubuhnya Tono ini ada banyak sekali sosok. Jadi untuk mengusir mereka, bukan untuk mengusir ya, mereka tuh bisa lepas dari tubuh Tono satu persatu gitu, nggak bisa sekaligus. Tidak bisa, itu tidak bisa dilakukan. Jadi satu persatu. Jadi dibilang lah sama Pak Tejo, Bapak Ibu yang sabar ya, karena prosesnya berangsur-angsur. Si Tono ini ya bisa sembuh total, tapi Bapak Ibu yang sabar dengan sikap-sikapnya Tono nantinya gitu. Dah, iya Pak gitu ya. Pulanglah Pak Tejo, tonton ya, pulang kampung dia. Mau pergi dia besok. Dah. Oke, setelah kejadian itu sorenya ya Tono mau main ini guys, main raket nih sama ini Bang Haris itu. Rumah Bang Haris itu kan kayak selisih 2 rumah gitu ya guys, dari rumahnya Bang Heri kan selisih 2 rumah tuh dari rumahnya si Tono. Main ya, ada lapangan besar gitu kan, main raket, badminton. Nah Rara kan di situ nih, ditengoknya kan bisa emang si Tono main gitu kan. Pas lagi main kan si Tono nih, ini bola nih guys, mau main nih, tengoknya bola nih, kayak bingung gitu guys, kayak mana cara main kan. Tengoknya raket nih, mainnya kagok, bingung tuh kayak mana gitu ya. Akhirnya dimainkan lah, akhirnya ya coba udah mulai inilah, cuman agak lain lah mainnya pada saat itu guys. Nah kemudian sifatnya jadi temperamental kali guys, temperamental, ngamukan, tuh kami mintai uang kata si Rara, kalau nggak dikasih guys dia ini menghancurkan barang-barang yang ada di rumah tuh, kayak kursi dibanting ini sama si Tono. Abis itu bawa parang guys, pernah ke mamanya, ke ibunya guys, parang. Aduh Tono lu suka aja ya Tono ya, itu mama kau udah berobatkan kau kemana-mana, keliling-keliling, tapi kau kayak gitu pula Tono, mau kau baca mama kau Tono. Aduh udahlah ya guys. Nah setelah itu Tono jadi temperamental, kemudian dia kan masih sekolah guys, mulai masuk sekolah, cuman aneh guys, jahat, bandel kali di sekolah. Sampai di sekolah itu kawannya yang disuruh ngerjakan PR, ini kerjanya yang aku PR aku nih, pijitin, kawannya pun mau guys. Jadi ada satu ketika kawannya ini nggak mau ngerjakan PR si Tono nih, nggak mau lah aku Tono ngerjakan PR kau kerjakanlah sendiri, kata kawannya. Ya iya pula lah, kau suka kau ya Tono nyuruh orang. Akhirnya
nggak mau temannya ini digendong guys, digendong dibuang ke tong sampah. Tono, Tono kau tuh disuruh sekolah Tono, bukan disuruh buang anak orang ke tong sampah. Akhirnya karena kasus itu datanglah orang tuanya Tono, dipanggil ke sekolah, dibilang ya lah Tono ini kayak gitu kan, kejadian itu dibilang lah sama orang tuanya. Ngenes lah orang tuanya, kok kenapa lah Tono disuruh sekolah malah kayak gitu. Apa jawaban Tono guys? Aku sekolah ini, aku mau Ibu Amaya aja, aku mana mau sekolah, ngapain aku sekolah, capek aja pusing kepalaku, kata si Tono. Ya namanya orang tua kan mau yang terbaik untuk anaknya gitu ya guys ya, sekolah biar nanti masa depannya itu nampak gitu ya guys, mau jadi apa gitu. Akhirnya dipaksa terus nih sama orang tuanya untuk sekolah. Ada suatu ketika Rara ini ngajarin si Tono nih belajar matematika. Nah kebetulan Rara itu ya paham lah, dia kan SMA gitu ya, paham lah ngajarin si Tono, diajarin lah si Tono, diajarin dikasih nih dikerjain sama Roro kan, Roro dikerjain sama Rara nih di dalam kertas buram gitu kan, dikerjain. Nah ini Tono dicontek nih sama Tono. Gimana cara dia ngerjainnya guys? Tengok 1, 2, tambah 3 ya, 2 tambah 3. Tengok lu, 2 tambah 3. Kayak anak SD guys, kayak di kepalanya ini nggak ada apa-apa guys. Masa 2 tambah 3 aja ngingatnya 2 dulu, tambah dulu, 3 dulu. Itu kan anak SD guys. Aduh. Nah itu kejadian kalau ngajarin matematika. Ada satu ketika ngajarin ini, ngerjain PR kayak sosiologi lah bilangnya guys, sosiologi, anak SMP sosiologi, IPS ngajarin IPS. Nah dah si Rara ini ya digaris bawahi lah jawaban itu kan. Si Tono nggak bisa guys cari di mana jawabannya, dia bingung. Akhirnya digaris bawahi nih mana jawabannya gitu ya sama si Rara. Akhirnya gimana guys, Kak yang ini mana jawabannya? Padahal anggaplah 5 soal nih guys, nyocok kan ini nomor 1 mana jawabannya dengan yang digaris bawain aja dia nggak tahu yang mana garis bawah 1, yang mana 1 ini gitu. Aduh, akhirnya ngamuan terus minta duit, nggak udah ya. Pada saat itu ya dia mintanya kayak 20.000, cuman tiap hari, nggak tiap hari guys, setiap jam. Dia nggak peduli tuh, kayak habis minta lagi gitu guys. Akhirnya mau pergi sekolah ya kan, aku nggak mau lah aku sekolah ini. Kalau dibangunin gitu guys, aku mau lah sekolah ini, aku nih sekolah mau mama ini, mau mama, aku sekolah ini, aku mau ibu ini sama ayah, ngapain aku sekolah, kadang gitu kan. Dah, cuma tetap pergi si Tono dengan paksaan kedua orang tuanya. Ada suatu ketika Tono dipanggil lagi nih sama Tono, orang tuanya dipanggil lagi nih ke sekolah. Alah Tono apa lagi lah yang kau buat Tono. Nah dipanggil, ternyata apa yang terjadi guys, si Tono sampai sekolah jam 11. Jadi dia tuh kalau dibangunin pagi tuh bilangnya masih ngantuk guys. Jadi ketika ditanya Tono kok kemana, si Tono sampai jam 11 baru ke sekolah. Tidur dia guys di pohon sawit orang. Aduh, mind blowing gak sih Tono? Aneh gak sih? Aneh lah guys. Tono akhirnya kan udah dibilangin ya sama orang tuanya, janganlah kayak gitu Tono, aku sekolah, kau bener-bener gak mau, aku mau sekolah. Akhirnya orang tuanya inilah guys coba diskusi, kemudian bilang sama si Tono, kau bener Tono gak mau sekolah Tono? Iya gak mau sekolah. Kau yakin gak nyesel nanti Tono, nanti kakakmu sekolah, jadi ada adik dia guys, satu lagi ya guys, nanti adikmu sekolah, kau gak nyesel Tono? Enggak nyesel pokoknya si Tono itu guys, enggak itu sekolah lah. Itu memang enggak takut dengan sosok yang astral. Jadi ada suatu ketika yang namanya di kampung itu kalau pesta itu kibotan. Kalian tahu nggak sih kibotan? Kalau nggak tahu kalian searching aja lah ya guys ya. Kibotan namanya kalau di kampung tuh. Jadi orang pesta pernikahan gitu ada kibotan. Pergilah si Tono, pergi nih nonton keyboard, pulangnya jam ya 12:30 gitu guys, pulang dia jalan kaki santuy kayak nggak ada beban, nggak sekolah lah. Besok aku bangun terlambat juga nggak masalah, aku nggak sekolah gitu kan, pulang. Jadi
ketika malam itu memang sih si Rara bilang dia mendengar kayak suara anjing menggonggong gitu. Mirip ya. Enggak lah ya guys, mirip masanya. Habis itu ketika paginya rupanya si Tono bilang nih, oh kak, aku lah tadi malam pulang, adalah baju putih, rambut panjang, duduk di situ di depan rumah Tono. Ini kan ada kayak, kalian tahu nggak sih pipa Pertamina ya, kalau sekarang Pertamina ya, dulu Caltech. Jadi kalau nggak tahu kalian coba searching lah guys, di Riau ini kejadiannya. Di Riau lebih spesifik ya nih, ini cerita dari Riau guys. Jadi pipa tuh kan di depan rumah si Tono tuh kan ada banyak tuh pipa, duduk katanya di situ sosok itu guys, duduk dia di situ. Ditanya lah sama si Rara, terus kau nggak takut Tono? Enggak lah, ngapain aku takut, duduk dia di situ, ya udah aku biarin aja lah, biarin aja guys. Bisa gitu ya, kayak santuy gitu. Kawan aku itu kayaknya gitu ya guys, karena kan di dalam badan ini banyak sosok gitu ya. Kawan aku tuh lah yang apa ya, biar aja lah gitu ya guys. Lucu tapi horor kayak mana lah guys ya. Apalagi malam-malam gini kayaknya horornya horor yang lucu-lucu aja lah dulu ya guys ya. Habis itu di kejadian selanjutnya ya sama, kalau ada orang pesta ya Tono pergilah nengok guys, dia nengok, entah apa yang ditengok, kayaknya dia pergi tuh biar dapat duit sih kan. Kalau mau pergi nonton minta duit dulu, dia jajan dia situ, ngumpul dia sama kawan-kawannya, padahal pikiran dia tuh masih ya belum normal kali lah guys. Akhirnya waktu nonton yang kedua ini pulang dia, jadi di belakang rumah Tono itu banyak rumah-rumah ya guys. Pokoknya dia pulang motong dari belakang rumahnya itu, motong dari belakang rumah. Habis itu sama paginya dia cerita, cuman ini ceritanya sama ibunya gitu ya. Ibunya yang bilang ke Rara gitu, Bu, ngapa sih Ton? Aku tadi malam pulang lah, di depan rumah Uwa ini di depan rumah Uwa ini adalah poci melintang katanya kan. Lah kau ya Ton, kata ibu tuh kan, kau nggak takut kau Ton? Enggak lah, ngapa aku takut Bu? Jadi kayak mana waktu kau tengok poci itu kau jalan? Ya aku biarkan aja lah dia di situ, aku jalan dari pinggirnya katanya. Sesantui itu, bisa ya sesantui itu guys. Aduh, mungkin ya kalau kita ya bisa melihat kayak gitu udahlah. Kalau bisa pingsan aja pingsan gitu ya guys ya, nggak usah kita nengok kayak gitu. Nah akhirnya seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, si Tono ini ya masih temperamental ya guys, cuman ya udah mulai paham gitu ya, udah mulai mengerti gini. Akhirnya pada suatu ketika Rara nih pergi nih liburan ke rumah neneknya, nenek sebelah mamanya guys. Pergilah, nah pergi naik bus, pergi ke rumah neneknya. Pas pergi ke rumah neneknya ya Tono ikut ajak lah si Tono nih gitu kan, ikut. Habis itu main dia. Ada satu ketika di sore hari dia main bola, diajak pamannya main bola, dia pulang nangis. Kenapa Tono? Ini loh kepala aku dipegang. Jadi ternyata ada temannya waktu main bola itu ya terpegang kepalanya, mungkin nggak sengaja atau lagi atau gini loh, kayak pegang gemes gitu loh guys. Jadi Tono ini salah mengartikan kalau nggak sopan gitu megang kepala orang gitu kan. Aku nggak apa-apa, aku kayak gini, aku nggak apa-apa dipegang kepala aku, tapi setan aku nggak terima. Dia nangis, setannya nangis guys. Ternyata masih ada sosok di badan si Tono ini gitu ya guys ya. Nggak terima, bahkan ketika dia bilang nggak terima kata si Rara, dia menunjuk sosok itu gitu guys. Itu dia, ini sore guys, bukan malam, bisa dia muncul di siang-siang bolong gitu. Aduh kok nggak kenal waktu gitu ya, tidur dulu kek, malam-malam baru main-main gitu kek. Aduh masa siang malam gitu kan. Nah nangislah si Tono nih kan,
Akhirnya dikasih pengertian lah, datang ini orang yang pegang kepala si Tono tadi ke rumah guys, minta izin sama nenek. Kalau ya nggak sengaja namanya main-main, baru kata nenek ya, ya udah nggak apa-apa loh, ini namanya Tono juga lagi ini. Tono ngamuk-ngamuk guys, nendang-nendang dinding gitu ya guys. Akhirnya dikasih pengertian sama nenek, akhirnya paham lah si Tono. Akhirnya nih ini kan si Rara mau liburan 1 minggu di rumah nenek gitu ya guys, menghabiskan masa liburnya, libur sekolah gitu guys. Karena kejadian ini jadi Rara disuruh pulang cepat lah, takut gimana-gimana sama Tono ya. Di sini Rara takut juga bawa Tono pulang, kalau di tengah jalan Tono kumat kayak mana gitu kan. Akhirnya ya mau gimana lagi, tetap dibawa pulang ini sama si Rara. Pulanglah mereka guys, pulang naik bus kayak biasa. Udah sampai rumah diceritakan semuanya sama ibu, udah dibilangin lah si Tono. Nah setelah kejadian itu guys, ya Tono ini udah di rumah terus ya, udah di rumah terus. Abis itu ya awalnya dia tetap lasa, tetap temperamen. Seiring berjalannya waktu ya dia mulai nggak temperamen lagi, mulai ya nggak melawan lagi sama mamanya guys. Ya udah mulai normal lah gitu ya guys, udah mulai normal. Ya kata si Rara sampai sekarang ya udah normal ya si Tononya ini, alhamdulillah dia sudah sembuh. Cuman guys, ketika dia sembuh ini, kalau dibilang coba lah Tono antar dulu, kan dia punya paman ini guys yang rumahnya nggak jauh dari rumah si Tono. Cuman untuk ke rumah si paman ini ngelewatin kuburan guys, antarkanlah ini ke rumah paman dulu. Ini nggak mau lah, aku takut ngelewatin kuburan. Nah kuburan inilah yang ditunjuk Tono waktu dia sakit itu, yang dia bilang mau pulang guys. Nggak mau lah mak, aku takut ya, kalau malam ya guys. Nggak mau lah aku mak, takut aku. Mak ibu tadi kita bahasanya guys, jadi emak karena kita emaan gitu ya. Dibilang nggak mau lah aku bu, tengah malam-malam kesana, takut aku. Baru kata ibu Tono lah, takut kau Ton, tapi kemarin kau nggak takut. Kapan aku nggak takut? Tono udah lupa kejadian itu guys. Jadi Rara pernah tanya nih sama si Tono, Tono waktu kejadian itu apa sih kak yang kau rasa Tono? Kata si Tono apa guys, ya aku nggak tahu kak, aku ada di gua, aku ada di satu perkampungan. Jadi di dirinya Tono ini dia merasakan dia itu berada di perkampungan juga, menjalani kehidupan normal sebagaimana manusia. Cuman dia bukan di alam kita, bukan di alam normalnya gitu, tapi dia udah di alam. Nah itu cuman nggak tahu gimana caranya ya, kesembuhan dari Allah, kesembuhan dari Tuhan, mungkin melalui orang pintar Pak Tejo yang sebelumnya itu yang akhirnya bisa menyelamatkan si Tono dan dia bisa kembali ke kehidupan sekarang ini. Ya sekarang si Tono udah 20 tahunan guys, sudah besar kata si Rara, sudah normal guys, alhamdulillah gitu ya guys. Jadi cerita di sini ini happy ending guys. Oke guys, jadi itulah cerita pertama aku dari channel ini guys. Bagi kalian yang menyukai channel aku, klik subscribe, komen, dan like biar aku semangat nih konten untuk selanjutnya guys. Dan kalau ada dari kalian kritikan dan saran yang harus aku perbaiki, aku terima. Nah aku coba perbaikin selagi aku bisa guys. Oke, aku di sini Fitri Andriani, sahabat penhor, pecinta horor. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.